benda tajam muncul di dalam perut secara tiba-tiba. Penyakit aneh yang menyerang tepat saat matahari terbenam. Hingga kematian mendadak yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter terbaik sekalipun. Di Indonesia, fenomena ini punya satu nama yang ditakuti. Santet. Selama berabad-abad, santet dianggap sebagai bukti nyata adanya ilmu hitam. Tapi, pernahkah Anda bertanya, dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana jika apa yang kita sebut santet sebenarnya bisa dijelaskan oleh ilmu medis? Bagaimana jika benda-benda tajam yang keluar dari tubuh itu sebenarnya hanyalah sebuah trik? Di video kali ini, kita tidak hanya akan membahas kengerian mitosnya, tapi kita akan membongkar habis fakta ilmiah dan psikologis di balik misteri santet. Dalam narasi budaya kita, santet digambarkan sebagai pengiriman energi negatif jarak jauh menggunakan bantuan makhluk halus. Konon, dukun membutuhkan benda perantara seperti foto, rambut, atau pakaian bekas korban. Jika jembatan gaib ini sudah terbentuk, barulah korban akan dikirimi paku, jarum, atau bahkan penyakit mematikan. Ciri-ciri orang yang terkena santet pun sangat spesifik dalam mitosnya. Rumah sering ketukan misterius di atas atap, bau busuk tanpa sebab, hingga rasa sakit hebat yang polanya selalu berulang di jam-jam tertentu. Biasanya selepas maghrib atau tengah malam. Bagi masyarakat tradisional, ini adalah bukti serangan supranatural. Namun, apa kata sains tentang gejala-gejala ini? Mari kita bedah fakta pertamanya. Mengapa korban santet benar-benar merasakan sakit fisik yang luar biasa? Jawabannya ada di dalam otak kita, yang dikenal dalam dunia medis sebagai gangguan psikosomatik dan efek nosebo. Anda mungkin pernah mendengar efek placebo di mana seseorang bisa sembuh hanya karena percaya obat kosong yang diminumnya berkhasiat. Nah, efek nocebo adalah kebalikannya, ketika seseorang sangat percaya bahwa dirinya sedang dikutuk, diguna-guna, atau dibenci oleh seseorang yang berniat mencelakainya, otak akan menangkap sinyal bahaya, ya konstan. Stres dan ketakutan ekstrim ini memicu lonjakan hormon kortisol secara gila-gilaan. Akibatnya, asam lambung naik drastis menyebabkan perut terasa ditusuk-tusuk, otot menegang hebat menimbulkan rasa nyeri, dan sistem imun lumpuh seketika. Korban benar-benar sakit secara fisik, bukan karena jin, melainkan karena pikiran mereka sendiri yang merusak tubuhnya dari dalam akibat rasa takut. Lalu bagaimana dengan suara ketukan di atap atau bau busuk? Secara sains, suhu malam hari yang dingin membuat kayu atau baja ringan di atap rumah mengalami pemuaian dan penyusutan, menciptakan suara stek-stek atau sebrek yang terdengar seperti dilempar batu. Di bawah tekanan stres, otak manusia yang sedang ketakutan akan langsung menghubungkan suara alami itu dengan sesuatu yang mistis.
banyak oknum dukun memanfaatkan kepanikan keluarga korban dengan memanfaatkan pengalihan perhatian. Ada pula kasus di mana benda asing ditemukan oleh dukun palsu seolah benda asing tersebut adalah kiriman santet. Ini saya katakan hak ya, bukan sesuatu hal yang saya buat-buat. Ada pula kasus langka di mana benda asing benar-benar ada di dalam tubuh berdasarkan röntgen medis. Dalam dunia psikiatri, ini seringkali terkait dengan gangguan kejiwaan. Sebuah kondisi di mana seseorang tanpa sadar menelan benda non-makanan saat sedang depresi atau dalam kondisi kesurupan psikologis. Kesimpulannya, santet di dunia nyata adalah kombinasi dari 3 sebab penyakit medis asli yang terlambat didiagnosis, efek psikologis dari rasa takut yang ekstrem, dan manipulasi dari oknum yang mencari keuntungan finansial. Nusantara kaya akan cerita mistis, dan menghormati budaya adalah halaman yang bijak. Namun, membekali diri dengan logika dan ilmu pengetahuan adalah benteng terkuat kita agar tidak terjebak dalam lingkaran ketakutan dan penipuan. Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukanlah makhluk tak kasat mata, melainkan pikiran buruk dan rasa benci yang ada di dalam hati kita sendiri. Apa teman-teman punya pengalaman atau pandangan sendiri tentang fenomena santet ini? Tulis cerita Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda, dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Saya Mitospedia 69, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rasional.